Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di segmen Horror Story. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa di like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang akan saya bawakan berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan membawakan cerita nyata dari rekan kita, sebut saja namanya Erik, yang mana kali ini kita akan membahas cerita tentang penunggu kamar asrama kampus swasta di Yogyakarta. Dan bagi kalian, jika ingin membaca ceritanya, link akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tunggu apa lagi? Kita masuk ke ceritanya. Kampus swasta di Yogyakarta ini telah berdiri sejak tahun 1945. Kampus tersebut memiliki berbagai cerita mistis yang cukup tersohor. Seperti halnya kisah mistis yang berasal dari kamar 308A di Rusunawa kampus swasta itu. Dikutip dari berbagai sumber, kejadian mistis ini menjadi awal mula kamar Rusunawa kampus tersebut terkenal angker. Berawal dari kegiatan para mahasiswa kampus swasta Yogyakarta tersebut yang mengharuskan seluruh mahasiswa tinggal di Rusunawa selama kegiatan berlangsung. Konon hampir semua mahasiswa kampus itu telah mendengar kisah mistis ini. Kamar 308A yang terletak di lantai 3 gedung dan berdekatan dengan kamar mandi itu tak pernah dibuka bertahun-tahun. Hingga saat ini pun tempat tersebut tetap terkunci dan seluruh mahasiswa dilarang memasukinya. Konon, ada seseorang yang meninggal bunuh diri di kamar tersebut. Sayangnya, tak ada yang tahu siapa dan kapan kejadian bunuh diri itu terjadi. Cerita ini dikisahkan oleh seorang mahasiswa bernama Erik. Malam itu, setelah kegiatan selesai, ia kembali ke Rusunawa untuk menemui Bima, selaku pembina untuk pembagian kamar. Kalian tidur di kamar 301A dan 301B. Jangan ada yang boleh tidur di kamar lain selain 2 kamar itu ya, termasuk 308A. Mengerti? Ucap Bima. Kalau kalian mau ke kamar mandi, lebih baik sama-sama. Jangan sampai pergi sendirian. Tambah Bima lagi. Semua orang di sana pun mengangguk, mengiyakan perintah Bima. Kemudian mereka pergi ke kamar masing-masing seperti halnya Erik yang satu kamar dengan Bima. Di dalam kamar, Erik pun kembali mempertanyakan alasan dibalik perintah Bima tadi. Sementara itu, temannya yang lain hanya bersikap acuh. Erik merasa heran, bila memang cerita mistis itu tidak benar adanya, kenapa mereka tidak boleh tidur di sana? Melihat Erik sangat penasaran, bahkan tampak tak ingin mengajukan pertanyaan yang lain, Bima pun menyuruh Erik tidur. Tidak usah tanya-tanya lagi, dan tidak usah coba-coba ke sana. Sepenasaran apapun kamu, mending sekarang tidur, ucap Bima yang sudah lelah dengan Erik. Akhirnya Erik dan teman-teman satu kamarnya tidur setelah mendengar perintah Bima yang tampak mulai emosi. Namun dalam hati, Erik tetap penasaran dengan kamar 308A dan misterinya. Peristiwa tersebut diawali dengan suara benda jatuh. Pukul 12:01 dini hari, semua orang yang tinggal di lantai 3 telah terlelap dalam tidur. Termasuk Erik dan Bima yang terbuai oleh mimpi indah. Sementara itu, di luar kamar suasana sepi dan sunyi, dengan lampu-lampu yang temaram menerangi lorong lantai 3 Rusunawa tersebut. Entah dari mana asalnya, udara dingin menyelimuti lorong dengan kabut yang entah muncul dari mana.
Pencahayaan mulai temaram dan lampunya berkedip-kedip. Suasana lorong semakin mencekam, terutama di area kamar kosong di sekitar kamar mandi. Krek, gedebuk, sebuah suara jatuh terdengar nyaring memenuhi lantai 3. Bahkan seluruh orang di lantai tersebut dapat mendengarnya, termasuk Bima dan Erik. Keduanya melonjak kaget setelah mendengar suara jatuh itu. Mereka saling menatap dan kemudian keluar dari kamar. Bima dan yang lain pun menuju kamar di seberang mereka, kamar 301B. Sesampainya di sana, Bima mengecek keberadaan seluruh mahasiswa yang ada di kamar 301B. Ia menghitung jumlah mahasiswa yang ada, dan ternyata hanya ada 7 termasuk dirinya. Wah, kayaknya ada yang hilang nih, seru Erik. Erik tampak senang sedari keluar dari kamar mereka. Entah kenapa ia tampak menikmati kejadian dini hari itu. Siapa yang gak ada? Tanya Bima. Mereka yang tidur di kamar 301B saling menatap ketakutan. Tidak ada satupun yang berani menjawab pertanyaan Bima. Hingga seorang pemuda berambut klimis dengan mata sipit maju. Itu yang gak ada di sini, Abi, ucapnya terbata-bata. Kemana dia? Masa nggak tahu? Kan kalian sekamar, ucap Bima. Katanya tadi ke kamar mandi, kata pemuda tersebut. Mendengar itu, Bima kaget. Wajahnya memerah, menahan amarah. Padahal ia sudah mengatakan untuk tidak pergi sendirian. Tapi ternyata Abi malah pergi sendiri dan teman-temannya ini hanya menunggu di kamar. Kan sudah dibilangin, harusnya kalian temani Abi, jangan sampai pergi sendirian, ucap Bima. Dengan kesal, Bima pun meninggalkan para adik tingkatnya itu menuju ke kamar mandi tempat Abi berada. Sebenarnya kamar mandi tersebut tidak jauh dari kamar mereka. Namun entah kenapa langkah Bima, Erik, dan yang lainnya terasa berat. Sepertinya suasana di lorong itu berubah seketika. Bahkan terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal di lantai 3 tidak ada jendela sama sekali. Yang ada hanya jendela balkon di setiap kamar. Akhirnya, setelah sampai di kamar mandi, mereka pun langsung memanggil Abi dan mengetuk setiap pintu biliknya. Abi, panggilnya namun tidak mendengar sautan apapun. Sementara itu, yang lainnya juga mencari Abi dengan mengintip dari celah bilik kamar mandi. Mungkin saja kan dia ada di sana, ucap Erik sambil menunjuk sebuah pintu yang terbuka sedikit. Ya, sebuah pintu terbuka dan pintu itu ada di kamar 308A, yang merupakan kamar terlarang. Bima yang semakin gusar tanpa babi bu langsung lari menuju kamar itu. Padahal pintu itu selalu terkunci, bahkan penjaga rusunawa juga tak pernah memegang kunci kamar tersebut. Abi, teriak Bima yang melihat adik tingkatnya duduk lemas di dalam kamar itu. Abi duduk dengan wajahnya yang sudah pucat pasi. Tubuhnya berkeringat dingin, bahkan kulitnya sudah mendingin seperti mayat hidup. Tatapannya pun kosong seperti nyawanya baru terserap oleh sesuatu. Abi sadar, ucap Bima sambil menepuk pipi Abi. Perlahan telunjuk Abi mulai bergerak ke jendela balkon kamar 308A. Bibirnya tampak bergetar ingin mengatakan sesuatu pada Bima dan teman-temannya. Di sana, ucap Abi.
Semua orang menatap ke balkon yang ditunjuk Abi. Tidak ada apapun di sana. Hanya jendela yang terbuka dengan angin menembus ke dalam kamar. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamar 308A. Semua orang menatap ke arah pintu dan tak ada siapapun. Semuanya menyerengit heran. Bahkan Bima mengira bila Erik yang melakukannya. Sementara yang dituduh malah mengendikan baunya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan kembali terdengar. Tetapi kali ini berbeda. Bukan dari pintu, akan tetapi dari jendela balkon. Semua orang menatap ke arah sumber tersebut. Hihihihihi. Terdengar tawa cekikitan yang menggema di seluruh kamar. Tampak seorang wanita berambut panjang dengan pakaian putih melekat di tubuhnya. Wajahnya tertutup dengan rambut hitam miliknya yang kusut. Namun bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman mengerikan. Sugeng Dalu atau selamat malam, sapa hantu perempuan itu sambil melambaikan tangannya. Semua orang di sana terdiam membisu. Mereka menatap lekat sosok menakutkan itu. Dan tak menyangka bahwa si misterius yang berada di kamar 308A adalah sosok legendaris kuntilanak. Kini terjawab sudah rasa penasaran mereka akan cerita mistis kamar itu. Dengan kejadian menyeramkan malam itu, Erik dan kawan-kawannya tidak akan kembali lagi ke kamar tersebut. Dan cerita itu pun menyebar luas di kampus tersebut hingga saat ini. Nah, itu tadi teman-teman cerita mistis penunggu kamar asrama kampus swasta di Yogyakarta. Sekian cerita horor pada segmen kali ini. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.